أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات وما في الأرض وجعل الظلمات والنور، الذي له ملك السماوات وما في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يخرج فيها وهو الغفور الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار واختراق الأخيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersama-sama selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti mengerjakan seluruh perintahnya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Tentunya kita insan yang serba lemah ini tiada lain untuk melakukan itu semua selalu dengan pertolongan, meminta, berdoa kepada yang menjadikan kita, kepada yang menjadikan hidayah dan kehidupan ini. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini la haula wala quwata illa billahil alil azim. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah.
apapun kondisi kita pada saat ini, tidak terasa sudah 5 hari kita menjalankan puasa. Tetapi dengan hari demi hari kita boleh tidak terasa. Tetapi kalau ibadah, jangan kita lewatkan dengan sesuatu yang tidak terasa. Ulama sendiri mengajarkan, rasakanlah ibadahmu, rasakanlah ketaatanmu hari demi hari untuk mendekat kepadanya. Karena Allah menciptakan kita, wa ma khalaqul insa wal jinna illa liya'budun. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, di minggu pertama bulan Ramadan hari Jumat ini kita bisa menikmati rahmat dan hidayah Allah, terutama umur kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan bisa mendengarkan khutbahnya. Walaupun sesibuk apapun kita memicu kehidupan dunia ini, apalagi abad yang serba modern yang sekarang ini serba canggih, begitu mengagumkan kita, begitu bisa membuat lalai kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melaksanakan perintahnya dan untuk meninggalkan larangannya. Tetapi itu semua tidak lepas akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap Maha Kasih dan Maha Penyayang terhadap semua ciptaannya. Karena Allah yang menciptakan kita, Dia tahu kebutuhan kita. Kita makhluk ciptaannya, orang yang sangat lemah, orang yang butuh pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi terkadang kita kurang sadar diri untuk mendekatkan sang pencipta kita. Allah sangat suka kepada hambanya, apalagi yang beriman, dan Allah sangat kasih, dan Allah sangat pemberi, dan Allah juga sangat tahu bahwa kita manusia ini diciptakan dengan segala kekurangan, mudah sekali tergelincir, mudah sekali melakukan kesalahan, maksiat dan dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di 12 bulan. Di masa-masa bulan itu ada 1 bulan untuk kita memperbaiki diri, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu isi hati dan pikiran kita selama 11 bulan yang kita jalani. Kita tahu siapa diri kita, dan Allah lebih tahu kita banyaklah lalainya, kita banyaklah maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan inilah Allah memberi 1 bulan untuk kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ilmu dan pengetahuan. Dan Nabi sendiri bersabda di dalam hadis Bukhari, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, man arada huma fa alaihi bil ilmi." Artinya, barang siapa ingin memperoleh kehidupan di dunia ini, ya tentu tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Dan barang siapa ingin bahagia, memperoleh kehidupan akhirat, dia tentu dengan ilmu pengetahuan. Dan barang siapa ingin kedua-duanya, dia harus dengan ilmu. Dan tentunya dengan menuntut ilmu, tentunya dengan belajar. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kami mengajak diri pribadi, pada umumnya kepada jemaah yang hadir, yang kita sudah dipertemukan Allah di sholat Jumat ini untuk melengkapi bulan Ramadan ini dengan ilmu-ilmu yang sudah kita ada, dengan mengaitkannya ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini, kata ulama, wajib dipelajari bagi orang yang sudah akhil balik, baik laki-laki maupun perempuan, sekurang-kurangnya dengan dalil yang pendek, dan alhamdulillah kalau bisa dengan dalil yang panjang. Ulama tauhid sendiri mengatakan faedah orang yang mempelajari tauhid berarti orang ini mempunyai pegangan teguh di dalam kehidupannya,
dia akan selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik pada waktu sehat maupun pada waktu sakit, baik pada waktu siang maupun pada waktu malam, dan lebih-lebih pada akhirnya dalam menghadapi sakaratul maut. Dan orang yang tidak bertauhid, yang tidak ada pegangan tauhid, tidak mau belajar. Kata ulama tauhid itu sendiri seperti kapal yang tidak berkemudi, yang terombang-ombang di laut yang sangat luas, kadang ke kiri, kadang ke kanan, lalu terbentur batu karang, lalu tenggelam ke dasar laut yang sangat dalam. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Dan ada juga dikisahkan di dalam kitab-kitab tauhid, tidak banyak dan banyak mungkin cerdik pandai, orang pandai yang tidak bertauhid, tidak sampai cita-citanya, lalu menjadi gila dan kadang-kadang bunuh diri. Dan ada juga hartawan yang jatuh melarat, bisa menjadi gila karena tidak ada dasar tauhid di dalam kejiwaannya. Dan yang lebih mengherankan lagi, banyak amal seseorang umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak bertauhid, tidak bermakrifat kepada Allah. Pada intinya dia tidak ikhlas melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Kalaulah saja kita mempelajari ilmu tauhid, ulama tauhid mengatakan jiwa kita akan bergetar menyuarakan adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, yang Maha tempat meminta, yang Maha melengkapi kehidupan kita di dunia ini. Dan waktu ruh kita sendiri sudah dijanjikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita waktu di zaman azali. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 kita ada perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Kata kita, ruh kita sebelum sampai ke dunia ini, qalu bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Lalu ruh itu ditiupkanlah di bayi yang berumur 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Tetapi selanjutnya ayat ini menceritakan kamu banyak yang melarang apa yang kuperintahkan dan melakukan apa yang aku larang. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Untuk itulah di bulan Ramadan yang Allah ciptakan ini, yang malamnya ada sholat tarawih, tidak ada di bulan-bulan lain, dan di siangnya ada saum, tidak ada di bulan-bulan lain. Untuk itulah kita mendekatkan diri bulan Ramadan ini, kita berusaha, kita berjuang baik siang maupun malam untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membaca Al-Quran, berselawat Nabi, berzikir dan solat-solat sunat. Untuk itu kita perlu tidak hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah, tetapi kita perlu ilmu. Yang tadi kita lakukan, yang tadi kita jelaskan bahwa kita perlu sekali ilmu tauhid. Yang paling sangat dasar dan sederhana ulama tauhid itu mengatakan, yaitu pelajarilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita ada bagian atau asma-asma Allah, nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Dan tingkat yang kedua, kalau memang kita ada bagian, yaitu menghubungkan apa-apa yang ada di sifat Allah itu atau asma Allah itu kepada kehidupan sehari-hari kita. Yang kita pandang dunia ini terang menerang, tidak menerang dengan sendirinya, tetapi ada kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama sendiri mengatakan apabila kita sudah mempelajari sifat dan asma Allah itu, maka selanjutnya kita rasakanlah di dalam hati, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan barang siapa mengenal akan dirinya, dia akan kenal akan Tuhannya. Dan tingkatan-tingkatan inilah ulama mengajarkan kepada kita orang awam ini, itulah yang paling dasar. Dan sampai di dalam kita beribadah ini tidak pernah
tidak pernah sama sekali di hidup kita dikarenakan takut untuk belajar tauhid, takut gila, takut tidak sangguplah, takut ketinggian. Padahal inilah dasar untuk amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah. Allah Maha Kasih dan Maha Gagah. Kalau kita bertauhid yang kita baca tadarusan setiap malam, kalimat Allah itu ada 4 makharijul huruf di dalamnya. Alif, lam, lam, ha. Dan alif, lam, lam, ha ini terdapat di dalam surat Thaha yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innani anallah. Dan katakanlah, aku ini Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Wa'buduni fa'aqimis sholata li zikri. Dan sembahlah aku, dirikanlah solat untuk mengingatku. Dan nama Allah, namanya saja sangat gagah dan hebat, sangat kuasa, kudrat dan iradat. Kalau kita hilangkan satu saja makharijul huruf di dalamnya, alif, lam, lam, ha, tinggal lam, lam, ha di dalam Al-Quran. Kita lihat di dalam surah Al-Baqarah saja yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah apa-apa yang ada di langit dan ada di bumi. Dan lalu kalau kita hilangkan satu saja makharijul huruf di dalam Al-Quran itu, tadinya lam, lam, ha, tinggal lam dengan ha. Di dalam surah Yasin saja kita ambil innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan apabila Allah berkehendak, dia tinggal mengucapkan dengan kudratnya kun, jadi maka jadilah. Kaya hari ini maka dia akan kaya, miskin hari ini dia akan miskin, pintar dia akan pintar. Maka dari itu, ma'asyiral sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan syariat kita selaras dengan bertauhid kepada Allah. Dan kalau kita hilangkan lagi tinggal satu huruf, yaitu huruf hu, dia tetap menunjukkan kudrat dan kekuasaannya. Di dalam surat Al-Ikhlas saja kita ambil Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia satu dalam sifatnya, satu dalam asma'nya, dan satu dalam perbuatannya. Maka dari itu, marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertadabbur akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita akan yakin mempunyai akidah bahwa Allah itu tidak bisa ditempatkan di atas aras. Dan Allah itu tidak bisa dibayangkan seperti berwarna hitam, putih, merah, berarah bawah, kanan, kiri, atas. Subhanallah, Allah itu dari semua, karena dialah yang menciptakan akal dan pikiran kita. Apa yang terlintas di akal dan di pikiran kita, subhanallah, itu bukannya Allah, tetapi ciptaan Allah. Di dalam Al-Quran yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak menyerupai segala sesuatu, tetapi Allah sang pencipta segala sesuatu yang maha pengasih lagi maha penyayang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa
تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات بجودك آمين وبامتنانك آمين يا خير المسؤولين يا الله اللهم اكفك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا والمسلمين والمسلمات من النار أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة لذكري الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله